Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Anissa Yuristana Rastuti, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Nganjuk. Sebelumnya saya sampaikan beberapa pertanyaan pemantik untuk memaparkan materi yang saya pelajari. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Bapak Ibu guru hebat, sebelum menjawab pertanyaan pematik pada sesi sebelumnya, perlu kita ingat kembali tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu menuntun. Menuntun di sini adalah sebagai seorang pendidik, kita mampu menuntun segala kodrat alam yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Yang kedua diibaratkan sebagai petani. Seorang guru hendaknya menuntun tumbuh kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada anak-anak, agar anak tersebut dapat memperbaiki lakunya dan tumbuh kembang kodrat secara positif. Yang ketiga, menuntun kodrat anak. Setiap anak memiliki kemampuan sendiri-sendiri yang dibawa sejak lahir. Kodrat anak yaitu merdeka dan bermain. Merdeka artinya mandiri dalam belajar dan bermain artinya berkarya. Untuk itu, sebagai seorang pendidik, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada anak sebab mereka sudah memiliki cara berkembang masing-masing. Yang ketiga yaitu menumbuhkan budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan antara cipta, rasa, karsa, sehingga dapat menghasilkan sikap positif di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu kolaborasi dengan orang tua. Di sini kolaborasi ini sangat penting karena pendidikan pada anak dan pembentukan karakter positif dapat terjadi apabila adanya pembiasaan. Jika di sekolah pembiasaan dilakukan oleh guru dan di rumah dilanjutkan oleh orang tua, maka karakter positif dan sikap budi pekerti anak akan terbentuk dengan sangat baik. Dan yang terakhir yaitu pendidikan menghamba kepada anak. Maksudnya di sini adalah pendidikan memperhatikan anak sebagai subjek, bukan objek. Karena pada dasarnya seorang anak memiliki keistimewaan masing-masing, sehingga pembelajaran yang diberikan haruslah berpusat kepada anak. Menjawab pertanyaan pertama, yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang pertama, pembelajaran hanya menyampaikan materi sesuai dengan isi kurikulum. Yang kedua, ketercapaian KKM adalah hal yang utama untuk mengetahui kemampuan peserta didik. Artinya, saya menganggap bahwa kemampuan peserta didik saya dapat dilihat hanya dengan melihat ketuntasan KKM saja. Yang ketiga, kemampuan anak hanya diukur dari hasil nilai ulangan semester atau ulangan akhir tahun, karena menganggap bahwa hasil ulangan tersebut menunjukkan kualitas anak tersebut. Selanjutnya yaitu pembelajaran harus di dalam kelas, karena menganggap bahwa pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan akan mempermudah saya dalam menjelaskan materi pembelajaran. Yang terakhir yaitu pembelajaran berpusat pada guru, di mana bahwa guru merupakan satu-satunya sumber belajar yang ada di sekolah.
Selanjutnya, yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, yaitu melakukan penilaian secara menyeluruh. Artinya, penilaian tidak hanya mencakup tentang penilaian kognitif saja, namun juga penilaian sikap dan keterampilan. Lalu yang kedua yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pada pembelajaran sebelumnya hanya berpusat pada guru, semua informasi berasal dari guru. Saya rubah menjadi pembelajaran berpusat pada murid. Mereka menemukan sendiri pengetahuannya, dan saya sebagai pendidik hanya memfasilitasi dan menjadi jembatan agar mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan mereka. Yang ketiga, pembelajaran tidak hanya di dalam kelas. Saya dapat memanfaatkan lingkungan untuk sumber belajar bagi peserta didik. Mereka dapat menemukan pengetahuan mereka di luar sekolah. Yang keempat, pembelajaran dengan sistem berkolaborasi, di mana peserta didik dapat saling bekerja sama dan bertukar pendapat untuk memperoleh ilmu baru sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Selanjutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama saya lakukan yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dengan cara menyesuaikan dan melibatkan murid dengan menggunakan metode student center atau pembelajaran yang berfokus pada murid, serta membuat pembelajaran dengan mendesainnya menggunakan IT yang sesuai dengan pembelajaran abad 21. Selanjutnya yaitu melaksanakan pembelajaran yang merdeka. Proses pembelajaran yang tidak lagi menuntut anak untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan bakatnya, namun pembelajaran yang mampu mendahulukan kebutuhan anak sehingga mereka dapat berkembang dan tumbuh sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam para guru hebat, mari bersama-sama kita ciptakan pendidikan yang berpusat kepada murid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.